Baik, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Tifli dan rekan saya Muhammad Farudin Budiarjo. Langsung saja. Jadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 5, yaitu yang pertama rasional perubahan pengembangan K13, yang kedua landasan pengembangan K13, yang ketiga tujuan pengembangan K13, dan yang keempat K13 berbasis kompetensi. Dan untuk yang terakhir perkembangan struktur K13. Langsung saja, ini rasional perubahan pengembangan K13. Dan untuk permasalahan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama konten kurikulum terlalu padat, dan yang kedua kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan belum terakomodasi dan di dalam kurikulum. Kurikulum belum peka dan tanggap. Standar proses pembelajaran belum urut dan rinci, belum mengarah penilaian berbasis kompetensi, dan yang terakhir diperlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Jadi itulah yang menyebabkan dikembangkannya K13, yaitu adalah permasalahan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, alasan pengembangan kurikulum. Yang pertama tentu tantangan masa depan, yang kedua kompetensi masa depan, yang ketiga persepsi masyarakat, dan yang keempat perkembangan pengetahuan dan pedagogi, dan yang terakhir fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya, landasan pengembangan K13. Jadi landasannya ada 4. Yang pertama yuridis. Tentu landasan yuridis yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Selanjutnya Rencana Kurikulum Menengah Nasional atau RPMN, dan yang terakhir Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2013 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis kurikulum 2013 yaitu mengacu pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara menjadi sumber utama dan penentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Landasan yang ketiga, landasan teoritis. Ada 2, yaitu dasar teori pendidikan berdasarkan standar, dan yang kedua teori kurikulum berbasis kompetensi. Landasan yang terakhir, landasan empiris, yaitu berdasarkan hasil riset. Di sini ada 2 hasil riset. Yang pertama adalah PISA atau Program for International Student Assessment, yang kedua TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study. Ya, kemudian tujuan pengembangan K13 ada 5. Yang pertama menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan jernih, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, menciptakan lulusan yang mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan yang terakhir memiliki lulusan yang memiliki kemampuan mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya K13 berbasis kompetensi. K13 berbasis kompetensi. Ya, ini yang masuk ke dalam kompetensinya. A. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari beserta didik untuk suatu tema untuk SDMI. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pendidikan menengah pada kemampuan intelektual. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. F. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat. G. Silabus yang dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema atau satu kelas dalam satu mata pelajaran. H. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Perkembangan struktur K13 bisa dilihat seperti ini.
lalu berkembang kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013. Kurang lebih seperti ini. Ini struktur kurikulum SMK. Ini didasarkan durasi waktunya itu selama 1 semester, sebanyak sekian jam. Lalu ini adalah spektrum keahlian pendidikan SMK. Ada 6 spektrum bidang studi, dan masing-masing bidang studi punya batasannya masing-masing. Dan ini perkembangan struktur ke-13-nya. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi dari kelompok kami. Sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.